Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lavenia Dira. Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini dan aku doain semoga kalian masuk surga. Di video kali ini aku bakalan bahas berita yang lagi viral di mana-mana dan bahkan menurut aku kasus ini udah banyak banget terjadi. Apakah mereka ini terinspirasi satu sama lain? Sampai-sampai cara menghilangkan jejaknya tuh hampir sama, guys. Pasti kalian udah tahu kan kasus penemuan koper merah yang ditemukan di salah satu TPS di Kota Ngawi, Jawa Timur. Koper merah ini bukan sembarang koper biasa, guys. Nah, jadi guys, di dalam koper merah inilah ditemukannya seorang wanita cantik yang membuat warga kaget. Apa nggak ngeri tuh guys ngelihatnya? Oke, langsung aja kita ke awal mula ceritanya ini. Ada seorang pria yang kita sebut aja namanya ini Pak Yusuf. Awalnya Pak Yusuf ini berniat untuk membuang sampah di TPS Desa Dadapan tuh nama tempatnya. Kemudian Pak Yusuf nggak sengaja ngeliat ada bungkusan hitam besar berbentuk kotak terlempar ke deket got TPS. Yang mana pada saat itu Pak Yusuf berpikirnya takutnya nih isinya tuh adalah paket yang terjatuh. Nah, karena penasaran, akhirnya bungkusan hitam itu ditariklah oleh Pak Yusuf ini. Dan setelah dibuka bagian plastik hitamnya, ternyata isinya ini adalah koper yang kalau dari tampilannya ini kopernya masih dalam keadaan bagus, guys. Karena makin penasaran, akhirnya koper ini dibukalah oleh Pak Yusuf. Dan ternyata pas awal dibuka itu terlihat ada gulungan bed cover berwarna krem motif garis-garis. Dan pada saat dibuka bed covernya ternyata isinya ini seorang wanita cantik yang ditemukan meninggal dunia. Karena saking terkejutnya, akhirnya Pak Yusuf berteriak meminta pertolongan warga. Dan akhirnya dilaporkanlah kepada pihak kepolisian. Setelah dibawa oleh pihak kepolisian, awalnya pihak polisi ini mengalami kesulitan mengidentifikasi identitas korban. Karena bagian wajahnya ini kan nggak ada, jadi sulit untuk dikenali. Dan karena hal itu, polisi akhirnya menggunakan sebuah alat yang bisa ngebaca identitas korban melalui sidik jari. Karena pada saat ditemukan, kondisi bagian tubuh korban yang ditemukan ini masih ada bagian tangannya. Dan dengan teknologi alat tadi, akhirnya diketahuilah identitas korban yaitu bernama Uswatun Hasanah, berusia 29 tahun, kelahiran Blitar 25 April tahun 1995. Menurut informasi, Uswatun ini kesehariannya bekerja sebagai sales kosmetik di daerah Tulungagung. Dan di usianya yang ke-29 tahun ini, ternyata Uswatun sudah pernah menikah sebanyak 2 kali dan memiliki 2 orang anak, namun kedua pernikahannya ini mengalami kegagalan. Dan informasi terakhirnya kalau Uswatun ini menikah lagi tapi statusnya menikah siri dengan seorang pria yang bernama Rohmat Trihartanto atau alias Antok panggilannya. Dan setelah menikah siri, Uswatun ini tinggal di Tulungagung tapi tidak bersama anaknya. Jadi guys, Uswatun ini katanya ikut suami sirinya tinggal di Tulungagung. Tapi kedua anaknya hasil dari pernikahan sebelumnya ini dititipkan di kediaman orang tuanya di daerah Blitar. Dengan alasan karena Uswatun ini harus bekerja. Jadi mungkin takut gak ada yang jagain ya guys. Nah, setelah identitas Uswatun ini ditemukan, akhirnya polisi pun menghubungi pihak keluarga Uswatun untuk sekaligus mencari informasi yang mungkin ada hubungannya dengan kasus ini. Akhirnya pihak keluarga Uswatun ini datang ke RSUD Suroto di daerah Ngawi untuk melakukan pengecekan langsung. Dan setelah dilakukan pengecekan berdasarkan ciri-ciri korban dan barang-barang yang dipakai oleh korban, keluarga pun meyakini kalau tubuh yang mereka lihat itu adalah benar tubuh Uswatun. Dan bahkan supaya hasilnya lebih akurat lagi, tim forensik juga sempat melakukan tes DNA dari sang ibu korban yaitu ibunya Uswatun untuk dicocokkan dengan penemuan korban ini. Dan ternyata hasilnya akurat atau cocok 99%. Nah, setelah itu polisi akhirnya mendalami informasi korban dari pihak-pihak keluarga Uswatun. Dan menurut keluarga, semasa hidupnya Uswatun ini tidak pernah punya musuh. Dan kalau urusan masalah rumah tangga, Uswatun ini emang gak pernah banyak cerita. Terakhir kalinya Uswatun pulang ke Blitar, Uswatun ini gak pernah ngajak suami sirinya yang bernama Antok tadi. Dan kalau ditanya, Uswatun selalu beralasan kalau suaminya ini sedang bekerja.
Dari pihak keluarga bilang kalau Uswatun ini mulai tidak bisa dihubungi sejak tanggal 20 Januari. Tapi saat itu pihak keluarga hanya berpikir kalau Uswatun ini mungkin sedang sibuk dan tidak berpikir yang aneh-aneh. Kemudian dari keterangan pihak keluarga tadi, akhirnya polisi pun mencari informasi tempat tinggal Uswatun di Tulung Agung. Yang ternyata selama di Tulung Agung, Uswatun ini tinggalnya di sebuah kos-kosan. Dan bahkan Uswatun ini tinggal sendirian, jadi nggak sama suami sirinya si Rohmat tadi. Lalu pihak kepolisian pun mendapatkan informasi dari penjaga kos-kosan kalau Uswatun ini terakhir kali keluar kos itu di tanggal 19 Januari menaiki mobil Suzuki R3 berwarna putih, yang katanya mobil itu baru dibeli Uswatun secara kredit. Nah guys, jadi faktanya keluarga Uswatun ini ternyata nggak tahu kalau Uswatun ini tinggal sendirian di kos-kosan. Karena keluarga taunya kalau Uswatun ini tinggal bersama suami sirinya tadi. Terus juga keluarga nggak tahu kalau Uswatun ini punya mobil. Padahal setiap kali pulang ke Blitar, Uswatun ini selalu naik motor. Kemudian untuk memecahkan masalah ini, polisi harus nyari tahu nih di mana posisi keberadaan mobil Uswatun dan juga keberadaan Rohmat suami sirinya Uswatun. Karena semenjak berita viral kematiannya Uswatun ini menyebar di mana-mana, justru suami siri Uswatun alias si Rohmat ini nggak pernah muncul dan bahkan nggak pernah datang ke pemakaman Uswatun yang saat ini dimakamkan di TPU Blitar. Kalau secara logika dengan beritanya tersebar di mana-mana, nggak mungkin kan seorang suami nggak tahu apapun atau nggak dengar kabar ini dari orang lain. Dan singkat ceritanya guys, polisi berhasil menguak identitas pelaku yang ternyata pelakunya ini adalah suami sirinya Uswatun sendiri yang bernama Rohmat Trihartanto. Rohmat akhirnya ditangkap di Madiun, Jawa Tengah sekitar jam 12 malam pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, 3 hari setelah jasad korban ditemukan. Dan berdasarkan informasi kalau Rohmat ini berprofesi sebagai tukang jual beli mobil. Namun mobil-mobil yang dijual adalah mobil bodong atau orang-orang sana menyebutnya mobil bablasan. Mobil yang dijual hanya dengan STNK. Dan Rohmat juga diketahui adalah ketua dari perguruan silat di salah satu daerah yang ada di Tulung Agung. Rohmat juga sering berkomunikasi dengan anggota Polres Tulung Agung karena dia ini juga merupakan bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Dan setelah dilakukan penyelidikan menurut pengakuan tersangka, kalau Rohmat ini bukan suami sirinya Uswatun, melainkan mereka ini masih berstatus pacaran. Jadi guys, alasan Rohmat mengaku sebagai suami sirinya Uswatun ini agar tetangga kosnya Uswatun tidak curiga dan tidak jadi bahan perbincangan tetangga. Dan faktanya lagi guys, kalau Rohmat ini ternyata sudah berkeluarga, yang artinya sudah memiliki istri sah dan juga anak yang tinggal di Desa Gombang, Kecamatan Pakek, Tulung Agung. Nah ternyata ini guys alasan kenapa Uswatun itu tinggal sendirian di kos-kosan, karena si Rohmat ini tinggalnya ya sama istri sahnya. Kemudian guys, Rohmat ini memberikan informasi kepada pihak kepolisian di mana saja dia membuang jasad Uswatun yang masih belum ditemukan. Dan berbekal dari informasi tersangka, polisi pun berhasil menemukan bagian kepala Uswatun di wilayah Juruk, Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kepala Uswatun tersebut ditemukan di bawah jembatan kecil yang terbungkus 7 lapis plastik. Dan beberapa jam kemudian, bagian kaki Uswatun ditemukan juga di daerah berbeda. Tepatnya di Desa Sampung, Kabupaten Ponorogo. Merinding banget ya guys, bagian tubuhnya sampai disebar ke berbagai daerah loh. Dan menurut pengakuan dari tersangka bahwa Rohmat ini mengeksekusi korban di sebuah hotel yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur, tepatnya di sebuah kamar bernomor 301. Ada seorang saksi penjual soto yang melihat Uswatun masih membeli sotonya sebanyak 2 kali, yaitu di pagi hari dan juga siang hari, sebelum jasadnya ditemukan. Setelah penangkapan Rohmat, akhirnya misteri penemuan jasad dalam koper ini semakin terungkap.
Jadi guys, polisi mengungkapkan kalau sebenarnya Rohmat ini sudah merencanakan aksi terhadap Uswatun dari jauh-jauh hari. Nah, maka dari itu si Rohmat ini akhirnya mengajak Uswatun untuk bertemu di salah satu hotel tadi. Bahkan sebelum ke hotel, Uswatun dan Rohmat ini terekam kamera CCTV di sebuah restoran kalau mereka sempat makan di situ. Kemudian pada saat di hotel sekitar jam 10 malam, Rohmat dan Uswatun ini sempat cekcok karena Uswatun ini memaksa Rohmat untuk segera menikahinya. Tapi karena Rohmat ini sudah beristri, ya udah pasti Rohmat ini nggak mau guys. Sampai akhirnya Rohmat menjalankan aksinya dengan cara mencekik Uswatun sehingga dia kehabisan nafas. Dan katanya Uswatun ini sempat berontak sampai akhirnya terjatuh dalam posisi kepala terbentur ke lantai. Lalu setelah itu Uswatun pun tidak sadarkan diri. Setelah dinyatakan meninggal dunia, Rohmat pun kebingungan untuk menyembunyikan jasad Uswatun ini. Kemudian Rohmat menghubungilah kerabatnya yang bernama Aklis untuk meminta tolong diantarkan mengambil koper di rumahnya. Selain itu, dia juga mengambil barang lain yaitu sebuah tali, terus ada juga kantong kresek sebanyak 10 lembar. Dan di perjalanan menuju kembali ke hotel, mereka juga sempat singgah di sebuah minimarket untuk membeli sebuah pisau. Singkat cerita, Rohmat kembali ke hotel sekitar jam setengah 2 pagi. Dan saat itu Rohmat menyuruh Aklis untuk pulang dulu dan berpesan untuk dijemput kembali jam 5 pagi. Dan pada saat Aklis sudah pulang, si Rohmat ini langsung mengeksekusi jasad Uswatun yang awalnya saat itu akan dimasukkan secara utuh ke dalam koper. Namun ternyata kopernya ini nggak muat guys. Sampai akhirnya dipotong oleh Rohmat menggunakan pisau yang tadi sudah dibeli di minimarket. Nah, setelah cukup, bagian badannya dimasukkan ke dalam koper. Tapi bagian kepala dan kakinya ini dibungkus terpisah menggunakan plastik. Kemudian setelah semuanya selesai, kerabatnya yang bernama Aklis pun datang lagi nih sesuai perintah jam 5 pagi. Dan berdasarkan rekaman kamera CCTV, si Aklis itu cuman bagian duduk-duduk aja. Sedangkan si Rohmat ini bolak-balik membawa barang-barang bawaan yang akan dia buang ke dalam mobil. Jadi kalau berdasarkan dilihat dari rekaman kamera CCTV, kemungkinan kalau si Aklis ini emang gak tahu apa-apa guys. Jadi dia ini benar-benar cuma ngejalanin perintah dari si Rohmat aja. Lalu setelah itu Rohmat diantarkan ke sebuah rumah kosong di Desa Gombang, Kabupaten Tulungagung, yang mana rumah itu ternyata merupakan milik nenek dari si Rohmat ini. Kemudian semua barang-barang yang dibawa tadi ditaruh tuh sama si Rohmat di rumah neneknya tadi, seperti koper dan juga bungkusan plastik berisi jasad Uswatun. Lalu Rohmat dan Aklis ini kemudian berangkat menuju Surabaya untuk menjual mobil Uswatun seharga 57 juta. Dan setelah dijual, Rohmat dan Aklis ini kembali ke Tulung Agung menggunakan bis dan juga ojek. Lalu keesokan harinya di hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam setengah 7 malam, Rohmat ini mulai mengangkat koper dan plastik berisi jasad Uswatun untuk dibuang menggunakan mobil rental. Kemudian singkat cerita, Rohmat sampailah di lokasi pembuangan pertama yang pada saat itu Rohmat cuma ngebuang koper merahnya aja yang berada di Desa Dadapan. Jadi guys, mungkin si Rohmat ini dari awal udah bertujuan untuk jasadnya ini disebar di berbagai daerah karena mungkin niatnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian Rohmat menuju lokasi pembuangan kedua yang awalnya Rohmat ini mau ngebuang bagian kepala dan kaki korban dengan cara dilempar dari dalam mobil. Tapi ketika dilempar, bagian kepala korban malah terpental lagi. Dan pada saat itu ada sebuah sepeda motor yang lewat. Jadi karena takut ketahuan nih, akhirnya bagian kepalanya ini dibawa lagi ke dalam mobil. Kemudian bagian kepalanya tersebut baru dibuang keesokan harinya di Jalan Raya Desa Gumaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Akhirnya setelah semuanya berhasil dibuang, saat itu Rohmat berpikir kalau semuanya ini sudah aman. Dan ternyata guys, motif tersangka menghabisi Uswatun ini selain meminta dinikahi tadi, ternyata Rohmat juga merasa sakit hati karena Uswatun ini sempat terpergok bersama laki-laki lain. Terus Uswatun juga sering meminta uang kepada Rohmat. Bahkan pada saat kejadian terjadi cekcok, Uswatun ini sempat mengatakan atau mendoakan anak dari tersangka dengan kata-kata yang kurang baik. Jadi saat itu Uswatun bilang kalau semoga anak lu kalau udah gede jadi PSK. Dan hal inilah yang jadi pemicu puncak kemarahan Rohmat yang kemudian tega menghabisi nyawa Uswatun. Dari kasus ini kemudian Rohmat dijatuhi hukuman mati guys. Dan untuk
Aklis yang kerabatnya tadi nih, itu masih dilakukan penyelidikan lebih dalam. Oke, itu dia guys pembahasan kita kali ini mengenai misteri penemuan jasad wanita dalam koper merah. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari cerita ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Bye-bye.